Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menemuinya, dan beliau berkata kepada utusan tersebut, "Katakan kepada ibunya Alqamah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah maka datanglah, namun kalau tidak, maka biarlah Rasulullah yang datang menemuimu." Tatkala utusan itu telah sampai pada ibunya Alqamah dan pesan beliau itu disampaikan, maka dia berkata, "Sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah." Maka, dia pun memakai tongkat dan berjalan mendatangi Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Konon dikisahkan bahwa, pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dia seorang pemuda yang giat beribadah, rajin salat, rajin puasa, suka bersedekah dan memenuhi kebutuhan ibunya dengan baik. Singkat cerita, setelah Alqamah menikah, justru perhatian kepada ibunya berkurang. Padahal dahulu, semenjak sang ayah wafat ia selalu memastikan kebutuhan ibunya tercukupi dengan baik. Sang ibu yang kecewa hanya bisa diam dan memendam perasaannya. Suatu ketika si Alqamah jatuh sakit, sampai akhirnya tersiar kabar bahwa Alqamah menderita sakit, kondisinya yang kian hari memburuk. Maka istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada beliau akan keadaan Alqamah. Maka, Rasulullah pun mengutus Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaannya. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah dan talkinlah untuk mengucapkan la ilaha illallah." Akhirnya mereka berangkat. Ternyata setibanya di rumah, saat itu Alqamah sudah dalam keadaan nazak, maka segeralah mereka mentalkinnya, namun ternyata lisan Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Para sahabat bahkan berjaga-jaga, khawatir Alqamah akan wafat. Mereka berjaga seraya bergantian menalkinkan kalimat syahadat, la ilaha illallah, ketika melihat Alqamah sakaratul maut. Namun, meski beberapa kali mencoba menalkinkan secara bergantian, Alqamah tetap saja tidak bisa mengucap kalimat syahadat. Lidah Alqamah bahkan tidak bergetar dan sulit mengucap syahadat, padahal semasa hidupnya ia merupakan seorang muslim yang taat beribadah. Langsung saja para sahabat melaporkan kejadian ini pada Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah dia masih mempunyai kedua orang tua? Ada yang menjawab, "Ada wahai Rasulullah, dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta." Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menemuinya, dan beliau berkata kepada utusan tersebut, "Katakan kepada ibunya Alqamah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah maka datanglah, namun kalau tidak, maka biarlah Rasulullah yang datang menemuimu." Tatkala utusan itu telah sampai pada ibunya Alqamah dan pesan beliau itu disampaikan, maka dia berkata, "Sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah." Dia pun memakai tongkat dan berjalan mendatangi Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur, sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku, bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqamah." Sang ibu menjawab, "Wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan salat, banyak puasa dan senang bersedekah." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Lalu apa perasaanmu padanya?" Dia menjawab, "Saya marah kepadanya wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Kenapa?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya dan dia pun durhaka kepadaku." Maka, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah, sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat." Kemudian beliau bersabda, "Wahai Bilal, pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak." Si ibu berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perbuat?" Beliau menjawab, "Saya akan membakarnya di hadapanmu." Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, saya tidak tahan kalau engkau membakar anakku di hadapanku." Maka, Rasulullah menjawab, "Wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, salat, puasa dan sedekahnya tidak akan memberinya manfaat sedikitpun selagi engkau masih marah kepadanya." Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi,
juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridha pada anakku Alqamah. Rasulullah pun berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, pergilah kepadanya dan lihatlah apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan syahadat ataukah belum. Barangkali ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya, karena dia malu kepadaku." Maka, Bilal pun berangkat, ternyata dia mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan la ilaha illallah. Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridanya telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat." Kemudian, Alqamah pun meninggal dunia saat itu juga. Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani, kemudian beliau mensalatkannya dan menguburkannya. Lalu, di dekat kuburan itu beliau bersabda, "Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikitpun kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridanya, karena ridha Allah tergantung pada ridanya dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya." Kemasyhuran kisah ini dengan perincian peristiwanya di atas sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Para penceramah selalu menyebutkannya kalau berbicara tentang durhaka pada kedua orang tua. Kayaknya jarang sekali kaum muslimin yang tidak mengenal kisah ini. Dan yang semakin membuat masyhurnya kisah ini adalah bahwa kisah ini terdapat dalam kitab Al-Kabair yang disandarkan kepada Al-Hafiz As-Sahabi. Padahal kitab Al-Kabair yang terdapat kisah ini bukanlah karangan Imam As-Sahabi, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syaikh Masyhur Hasan Salman dalam kitab beliau Kutubun Hazara Minha Ulama, juga dalam mukodimah kitab As-Sahabi yang sebenarnya. Kisah ini juga terdapat dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Namun, itu semua tidaklah menjadi jaminan bahwa kisah ini sahih. Derajat kisah ini lemah sekali. Sisi kelemahannya adalah bahwa kisah ini diriwayatkan hanya dari jalur Abul Warqa, Faid bin Abdurrahman, dan dia adalah seorang yang ditinggalkan hadisnya dan seorang yang tertuduh berdusta. Berkata Ibnu Hibban, dia termasuk orang yang meriwayatkan hadis-hadis munkar dari orang-orang yang terkenal. Dia meriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa dengan hadis-hadis yang mubdal, tidak boleh berhujah dengannya. Berkata Imam Bukhari, dia meriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa dan dia seorang yang munkar hadits. Berkata Ibnu Hajar, dia orang yang lemah, tidak sikah dan ditinggalkan hadisnya dengan kesepakatan para ulama. Wallahu alam, demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum.